Ya, selamat sore. Kali ini dengan saya Dian Trihandoko, nomor NIM 132111292/P. Kali ini kita akan membuat software billing untuk warnet dengan bentuk yang simple aja ya. Softwarenya seperti ini. Tuh, masuk seperti itu. Terus kita input jam durasi mainnya dan muncul seperti itu. Ya, kita langsung dan ada perulangannya juga. Nah, seperti itu. Ya, kita langsung saja ya. Kita menggunakan ini. Kita compilernya menggunakan CodeBlocks versi 12.11. Oke, langsung saja. Kita mulai. Bentar, kita mulai dari awal. Ya, seperti ini tampilan CodeBlocks-nya. Untuk membuat new project, kita ini console billing. Kita namakan billing softwarenya, billing warnet. Nah, dalam CodeBlocks seperti biasa sudah ada template seperti ini. Kita hapus saja semuanya. Kita akan mulai dengan memanggil header-header yang akan kita perlukan. Header yang pertama yaitu dan yang terakhir header ini. Kenapa kita menggunakan ketambahan ada header cstdlib? Karena kita ingin menggunakan nantinya ada perintah sistem CLS, yaitu kalau di Borland semacam clear screen. Sedangkan kalau di CodeBlocks dia perintah clear screen CLR, SCR itu aja tidak bisa dieksekusi, tapi melainkan diganti dengan sistem CLS yang wajib menggunakan header cstdlib seperti itu. Kita mulai aja dengan bikin induk programnya. Nah, di sini jangan lupa untuk yang menggunakan IDE CodeBlocks atau Devc itu harus harus memasukkan input, harus memasukkan perintah ini juga ini, karena dalam CodeBlocks sendiri hanya dengan IOStream saja dia tidak bisa memanggil perintah cin cout, jadi harus dibantu lagi dengan perintah ini. Kita tentukan dulu integernya. Dalam program lagi kita masukkan
Say out. Ini hanya sebagai pembuka programnya, biar lebih cepat kita kontrol copy paste aja. Ini judul programnya. Kita dengan perintah teks biasa saja. Oke, kemudian kita outkan pilihan paket yang nanti akan kita include dalam build warnetnya. Saya namai dengan paket pribadi atau reguler. Ini satu. Ini paket yang kedua. Iya, biar nggak ribet kita coba dulu dengan dua paket ini. Ini perintah kita outkan perintah untuk memasukkan pilihan. Di bawahnya spasi dulu, NL ya buat spasi, buat perpindahan baris, satu baris ke bawah. Oke. Selanjutnya kita bisa menulis perintah menulis fungsi switch case. Nah, switch case ini dia seperti dia adalah decision seperti if, hanya saja dia bisa lebih banyak opsinya dibanding if else yang biasanya antara hanya 2 atau 3 seperti itu. Oke, ini kondisinya. Case pertama, kita bikin integer dulu untuk yang akan kita hitung di case pertama. Kita deklarasikan dulu, kemudian kita outkan
masukkan lama jam online. Jadi kita menyuruh user untuk menginput lamanya atau durasinya dia selama menggunakan komputer warnet. Save in. Seinnya ya seinnya kita menggunakan integer a ini yang sudah kita deklarasikan. Kemudian kita masukkan algoritmanya. Algoritmanya yaitu a kali, misalnya dalam warnetnya per jamnya kita taruhlah 2.000 rupiah, seperti itu. Baru kita outkan. Terus dibayar. Kurang ininya ya. Jangan lupa untuk menampilkan teks harus dikasih tanda kutip 2. Dan ini untuk memanggil hasil perkalian A kali 2.000 yaitu total. Dan untuk menghentikan proses case yang pertama, kita input break. Oke, case 1 sudah selesai, kita lanjut ke case 2. Case 2 isinya yaitu misalnya integer B, kita pakai integer B sekarang. Out. Paket apa tadi? Paket game ya? Yep. Paket game. Sedangkan kali ini input yang kita perlukan adalah integer B. Kemudian total, kita masukkan lagi algoritmanya, kali ini B kali paket game, misalnya per jamnya 2.500. Out kan. Kita outkan total lagi. Oke, kemudian break lagi.
Oke, case 2 juga sudah selesai. Kemudian kemudian kita bisa lanjutkan dengan isi programnya. Oke, case 1, case 2. Nah, kalau misalnya kita dalam if kita mengenal if, else, else. Else-nya untuk switch ini kita lebih kenal dengan ini, default. Ini apabila default ini terjadi apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang lainnya akan masuk di default ini, akan dieksekusi. Oke. Jangan lupa sistem CLS-nya. Kita perlu untuk halaman default ini kita perlu membersihkan layar terlebih dahulu, atau clear screen kalau dalam Borlang. Nah, itu seperti perintah errornya. Oke. Jangan lupa untuk defaultnya juga dikasih perintah break ini. Oke. Switch case-nya sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan isi dari program intinya, yaitu ini perintah apabila kita keluar program. Oke, kita coba compile dulu. Apa bisa? Oke. Oh iya. Jangan lupa untuk tiap pernyataan gini harus dikasih tanda. Tuh. Defaulting. Kan? Masih sering kelupaan. Oh iya, untuk teman-teman yang pertama kali programming, jangan lupa untuk selalu mencek. Dan kan ini ada banyak list bug-nya ini. Kita selalu utamakan yang paling atas dulu. Soalnya biasanya kalau yang paling atas dibenerin, biasanya yang bawah-bawah itu errornya karena yang di atas duluan, yang error duluan. Kita coba lagi. Oke. Kita tunggu. Oke, seperti itu. Ini gambaran kasar untuk gambaran kasaran programnya seperti ini. 1 misalnya, 3. Oh iya.
Oke, satu hal yang kita lupa dari pembuatan program kita lupa untuk meloop proses. Jadi meloop prosesnya. Jadi kira-kira misalnya kita misalnya kita akan meloop proses, kira-kira kita taruh di sini mungkin. Jadi misalnya si outnya kita geser saja. Ini kan dia sudah keluar dari kondisi switch case ini, jadi kita bisa taruh di mendekati akhir program. Jadi kita bisa memasang perintah do di sini. Seperti itu. Sementara while-nya kita bisa taruh di sini. While kondisinya seperti ini, X sama dengan 1. Oh enggak, sebelum kita menaruh while-nya, kita bisa ini dulu, out. Ingin menghitung lagi, kita bisa men-coutkan pertanyaan seperti itu. Kemudian kita taruh untuk user di bawah perintah yang lebih rinci lagi. Jika ya, tekan 1. Jika tidak, tekan 0. Oke. Kemudian di bawahnya kita bisa untuk input usernya. Usernya akan menginput variabel X yang kita pakai di sini, yang kita deklarasikan di awal tadi. Dan jangan lupa dalam proses ini kita harus menggunakan lebih enak kalau kita clear screen-kan dulu. Oke. Sementara while-nya, kan ini udah ada do-nya seperti ini. Dia akan menggunakan do di sini, mulai dari sini. While-nya ini kondisinya X sama dengan 1. Jadi bila di sini user menginput 1, maka dia akan do dari sini. Jika tidak, ya langsung ke halaman keluar 0 atau 3 atau 2 gitu, seperti itu. Oke. Kita coba lagi ya, compile. Oh iya, do-nya nggak seperti ini. Iya, do tidak pakai titik 2. Oke, pakai pribadi bisa. Oke, jangan.
seperti itu. Ya, jika ya tekan 1. Dia balikan. Jika no, nah seperti itu. Oke, sampai di sini sebenarnya program kita sudah jadi. Selebihnya ya hanya penataan aja, hanya penataan tulisan dan lain-lain. Tapi secara struktural program kita sudah selesai. Mungkin setelah ini yang akan saya lakukan adalah menambahkan paket malam untuk warnet kita. Oke, kita tambahkan aja copy paste biar cepat. Paket game, paket malam. Pukul 22 sampai 06. Misalnya seperti itu. Di sini juga kita tambahkan pilihannya untuk si out-nya. Oke. Nah, ini berarti kalau kita misalkan menambahkan satu paket lagi, kita perlu menambahkan satu case lagi. Biar cepat kita copy paste saja. Di bawah case dan sebelum di bawah case 2 dan sebelum default kita ganti jadi ini juga variabelnya berbeda, C paket malam. Oke, kita bisa coba lagi programnya. Apakah sudah paket yang ketiga sudah terintegrasi dalam software kita? Seperti itu. Misalnya kita pilih paket yang barusan kita bikin 3 lama online 5 jam misalnya. Yep, iya benar. 1 balik 0 untuk exit. Oke, sekian. Sekian gambaran software yang akan kita buat. Tentunya nantinya tugas yang sudah jadi akan lebih saya sempurnakan lagi soal penataannya. Tapi kurang lebih softwarenya seperti ini, algoritma dan skripnya. Kalaupun ada yang dirubah ya paling cuma semacam
hiasan-hiasan aja agar tampak lebih rapi, atau mungkin penambahan clear screen mungkin ya, mungkin agar tiap halamannya lebih rapih dilihat. Oke, sekian, terima kasih. Saya Dian Triandoko. Selamat malam.